Halo, dan selamat datang di channel Lansia Podcast bersama saya Dr. Karina Wijaya. Tempat di mana kita bicara dari hati ke hati tentang kesehatan dan kebijaksanaan usia emas. Pernahkah Anda merasa lebih lelah setelah mengunjungi rumah seseorang, padahal niatnya hanya bersilaturahmi? Pada akhirnya, di usia 65 tahun ke atas, waktu dan energi menjadi aset paling berharga. Dan tidak semua kunjungan layak dijalani. Dalam video ini, saya akan membahas 4 tipe rumah atau orang yang sebaiknya mulai Anda hindari. Bukan karena tidak sopan, tapi karena Anda layak hidup lebih damai, lebih ringan, dan bebas dari drama yang tak perlu. Yuk, simak sampai akhir dan lindungi ketenangan Anda dari hal-hal yang diam-diam menguras kebahagiaan. Nomor 1. Pengeluh kronis. Saat negativitas menjadi racun yang tak terlihat. Ada satu tipe orang yang bisa membuat ruangan terasa lebih gelap hanya dengan kehadirannya, pengeluh kronis. Mereka tidak pernah benar-benar memiliki hari yang baik. Bahkan ketika matahari bersinar cerah atau ada kabar baik datang, mereka tetap bisa menemukan alasan untuk merajuk, mengeluh, atau menggerutu. Begitu Anda melangkah masuk rumah mereka, yang menyambut bukan senyuman, tapi desahan panjang dan cerita keluhan tentang tubuh yang sakit, harga barang yang mahal, politik yang memburuk, dan dunia yang tak adil. Bahkan ketika semuanya baik-baik saja, mereka masih saja menemukan celah untuk melihat sisi suram dari segalanya. Dan kalau Anda bertahan terlalu lama di sana, jangan kaget jika energi Anda ikut tersedot. Karena begini, negativitas itu menular. Anda mungkin datang dengan pikiran ringan, hati tenang, tapi setelah 1 jam mendengarkan keluhan demi keluhan, tanpa solusi, tanpa harapan, Anda pulang dengan beban yang bukan milik Anda. Perlahan-lahan, tanpa sadar, pola pikir mereka meresap, dan itu bisa mempengaruhi suasana hati Anda sepanjang hari. Ini bukan berarti kita harus menutup telinga terhadap orang yang sedang kesulitan. Tidak, mendengarkan adalah bentuk kasih sayang. Tapi ada perbedaan besar antara seseorang yang sedang berjuang dan seseorang yang menjadikan mengeluh sebagai gaya hidup. Pengeluh kronis tidak mencari solusi, mereka mencari penonton. Mereka tidak ingin merasa lebih baik, mereka hanya ingin ditemani dalam ketidakpuasan mereka dan kalau bisa menyeret Anda ke dalamnya. Yang lebih rumit, mereka sering memulai dengan hal-hal sepele. Tadi malam gak bisa tidur, listrik mati sebentar, tetangga ribut. Tapi pelan-pelan itu berubah jadi curhatan panjang tentang betapa tidak adilnya hidup, betapa dunia tak lagi menyenangkan, betapa semua orang mengecewakan. Anda coba memberi saran, diabaikan. Anda coba bercerita tentang hal baik yang terjadi pada Anda, langsung dibandingkan dengan penderitaan mereka. Dan ketika Anda akhirnya keluar dari rumah itu atau menutup telepon dari percakapan yang terlalu lama, ada satu perasaan yang muncul, lelah. Bukan karena aktivitas, tapi karena emosi Anda terkuras habis. Jika itu terjadi terus-menerus, mungkin sudah waktunya untuk jujur pada diri sendiri. Apakah ini jenis hubungan yang pantas mendapat waktu dan energi Anda? Karena setelah usia 65 tahun atau kapanpun sebenarnya, waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan hanya sebagai tempat sampah emosional bagi orang lain. Kebaikan hati itu mulia, tapi tidak seharusnya mengorbankan ketenangan batin Anda sendiri. Berbuat baik bukan berarti Anda harus selalu hadir untuk setiap keluhan. Terkadang, tindakan terbaik untuk diri Anda sendiri adalah menjaga jarak dari orang yang enggan mencari cahaya dalam hidupnya dan justru memadamkan cahaya Anda. Nomor 2, pengguna manipulatif. Saat kebaikan Anda dijadikan senjata. Tidak semua orang yang mengundang Anda ke rumah mereka melakukannya karena mereka menikmati kebersamaan Anda. Ada yang menyambut Anda bukan karena rindu atau perhatian, tapi karena mereka butuh sesuatu, dan Anda bisa merasakannya. Ada nada halus dalam suara mereka, senyum yang terlalu manis, atau sapaan hangat yang hanya muncul saat mereka menginginkan bantuan. Awalnya mungkin tampak wajar, mereka minta tolong hal kecil, dan Anda tentu saja dengan senang hati membantu. Tapi lama-kelamaan ada pola yang mulai muncul. Mereka tidak pernah menelepon hanya untuk bertanya kabar. Tidak pernah ada ajakan nongkrong tanpa agenda tersembunyi. Selalu ada sesuatu yang mereka harapkan dari Anda. Yang licik dari orang-orang manipulatif adalah
Mereka jarang meminta secara langsung. Mereka lebih suka bermain di ranah emosi, membuat Anda merasa bersalah, memancing rasa iba, atau melontarkan pujian manis yang dibalut harapan tersembunyi. Mereka berkata, "Kamu satu-satunya yang bisa aku andalkan." Atau, "Tanpamu aku nggak tahu harus gimana." Kalimat seperti itu tidak selalu terdengar jahat, justru terdengar lembut. Tapi jangan salah, mereka bukan sedang menghargai Anda. Mereka sedang memikat Anda untuk menyerahkan waktu, tenaga, dan perhatian Anda demi mereka. Lama-kelamaan, Anda menyadari, kunjungan yang awalnya ringan berubah jadi daftar tugas, memperbaiki ini, mengantar ke sana, menemani ke situ. Dan yang paling menyakitkan, mereka jarang atau bahkan tidak pernah bertanya, "Kamu butuh bantuan juga nggak?" Hubungan seperti ini bukan tentang saling peduli. Ini tentang mengambil. Anda memberi, mereka menerima. Anda meluangkan waktu, mereka menuntut lebih. Dan ketika Anda mulai merasa bahwa setiap pertemuan hanya membuat Anda lebih lelah daripada bahagia, saat itulah Anda harus bertanya, apakah ini benar-benar hubungan atau hanya beban berkedok persahabatan? Seringkali kita berusaha memaklumi dengan berpikir, kasihan, dia cuma butuh bantuan. Tapi coba balikan pertanyaannya. Kalau Anda yang butuh bantuan, apakah mereka akan ada untuk Anda? Kalau Anda bilang tidak sekali saja, apakah mereka bisa menerima dengan lapang dada? Atau malah membuat Anda merasa bersalah, bersikap dingin, atau bahkan marah? Disitulah letak ujian sejati. Orang yang benar-benar peduli akan menghargai batas Anda. Tapi pengguna manipulatif, mereka akan menganggap batas Anda sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Setelah usia 65, Anda tidak lagi punya waktu untuk drama semacam ini. Waktu Anda berharga, energi Anda terbatas. Anda sudah cukup melalui banyak hal dalam hidup untuk tahu mana yang tulus dan mana yang sekadar memanfaatkan. Dan Anda berhak, sepenuhnya berhak, untuk memilih hanya dikelilingi oleh orang-orang yang melihat Anda sebagai manusia yang utuh, bukan sekedar alat bantu berjalan mereka. Jika seseorang hanya muncul ketika mereka butuh sesuatu dan tidak pernah hadir ketika Anda hanya butuh teman bicara, maka itu bukan hubungan, itu transaksi sepihak. Dan Anda layak mendapatkan jauh lebih dari itu. Nomor 3, magnet drama. Ahli mengubah segala hal jadi kekacauan. Ada orang yang tampaknya punya bakat alami untuk menciptakan kekacauan, bahkan di tengah hari yang damai. Mereka tidak hanya mengalami drama, mereka menghidupinya. Dan jika Anda tidak waspada, Anda akan terseret masuk tanpa sadar. Bayangkan begini, Anda mampir ke rumah mereka hanya ingin berbincang ringan, menikmati secangkir teh, mungkin tertawa sebentar. Tapi yang Anda dapatkan apa? Sebuah episode penuh konflik, dengan akting utama, pemeran pendukung, dan plot twist yang melelahkan. Mereka tidak sekadar bercerita, mereka menuntut Anda untuk ikut terlibat, memihak mereka, merasa marah bersama mereka, bahkan menjauh dari orang-orang yang menjadi musuh dalam versi kisah mereka. Magnet drama hidup dari ketegangan. Ketika hidup mulai tenang, mereka panik. Mereka merasa kosong jika tidak ada konflik. Jadi mereka mengaduk-aduk gosip basi, mengangkat persoalan kecil jadi masalah besar, atau memutar cerita agar mereka tampak sebagai korban yang paling menderita. Dan Anda, tanpa sadar, jadi pendengar setia dalam sandiwara yang tak kunjung usai. Yang lebih parah, mereka ingin loyalitas. Mereka ingin Anda berpihak. Netral, mereka anggap Anda pengecut. Mengalihkan topik, mereka pikir Anda tidak peduli. Dan jika Anda mulai menjaga jarak atau menolak ikut larut dalam konflik mereka, bersiaplah. Bisa jadi Anda tokoh jahat selanjutnya dalam drama mereka. Berada di dekat orang seperti ini tidak menyenangkan. Itu melelahkan. Bukan hanya karena intensitas ceritanya, tapi karena energi emosional yang terus disedot tanpa henti. Anda pulang ke rumah bukan dengan senyum, tapi dengan kepala berat, hati jenuh, dan pikiran penuh hal yang seharusnya tidak jadi urusan Anda. Masalahnya, drama itu menular. Terlalu lama mendengarkan, Anda bisa mulai merasa dunia ini memang penuh masalah. Padahal bukan dunianya yang rusak, lingkungan sosial Anda yang berisik.
Banyak orang salah sangka, mengira bahwa magnet drama itu sekedar seru atau hidup. Tapi kenyataannya, teman sejati tidak membuat Anda harus waspada setiap kali berbicara. Mereka tidak melemparkan konflik ke pangkuan Anda. Mereka tidak membuat Anda harus memilih pihak, menyusun strategi, atau berpikir 2 kali sebelum berbicara. Jika setiap kunjungan ke rumah seseorang terasa seperti masuk ke medan perang emosional, saatnya bertanya, kenapa Anda masih datang? Semakin bertambah usia, semakin Anda sadar bahwa kedamaian adalah kemewahan sejati. Anda tidak butuh pertunjukan. Anda butuh ketulusan, tawa yang ringan, percakapan yang jujur. Jadi jika seseorang terus menciptakan badai dan berharap Anda ikut menari di tengahnya, jangan ragu untuk melangkah mundur. Hidup ini terlalu singkat untuk jadi pemain figuran dalam drama orang lain. Nomor 4, nostalgia negatif, hidup di masa lalu, tenggelam dalam kepahitan. Kita semua menyukai nostalgia, menceritakan kisah lama, tertawa mengenang kenakalan masa muda, atau sekedar mengingat seseorang yang kita cintai, itu bagian dari kehangatan hidup. Tapi, ada satu jenis nostalgia yang tidak membawa senyum, melainkan beban, nostalgia negatif. Ini bukan tentang mengenang dengan syukur, tapi tentang menghidupkan kembali luka seolah tak pernah ada penyembuhan. Anda pasti pernah bertemu tipe ini. Anda datang dengan semangat ingin bersilaturahmi, berbagi cerita, mungkin tertawa. Tapi begitu duduk, semuanya berubah. Dulu hidup lebih mudah. Sekarang semua orang egois. Anak-anak tidak tahu balas budi. Dan daftarnya terus berlanjut. Setiap kalimat membawa Anda mundur, bukan untuk mengenang, tapi untuk mengeluh. Apa yang dimaksud dengan nostalgia negatif? Ini adalah kebiasaan menggali masa lalu bukan untuk mengambil pelajaran, tapi untuk memelihara rasa kecewa. Tentang siapa yang telah melukai, tentang peluang yang tidak datang, tentang dunia yang katanya semakin buruk. Semakin mereka bercerita, semakin suasana ruangan terasa suram. Seolah masa kini tidak punya harapan dan masa depan tak layak ditunggu. Masalahnya, pikiran itu menular. Anda mungkin datang dengan hati ringan, tapi pulang dengan pikiran berat. Kata-kata mereka perlahan-lahan merayat masuk, membuat Anda mulai mengingat kembali luka lama Anda sendiri. Lama-lama tanpa sadar, Anda pun mulai bertanya, benarkah semuanya memang memburuk? Apakah hidup ini cuma penurunan tak berujung? Itu bukan kenyataan. Itu adalah lensa buram yang dipakai orang yang terlalu lama menatap ke belakang. Kehidupan selalu punya tantangannya. Tapi juga selalu membawa kesempatan baru. Ada hari-hari yang sulit, ya. Tapi juga ada hari-hari penuh kejutan dan keindahan. Sayangnya nostalgia negatif tidak bisa melihat keindahan itu. Karena mereka terlalu sibuk memelihara apa yang sudah lewat. Dan ini bukan soal menolak mendengar cerita sedih. Setiap orang punya babak gelap dalam hidupnya. Tapi ada perbedaan besar antara berbagi pengalaman dan menghidupi luka setiap hari. Ada perbedaan antara mengenang dan terjebak. Setelah usia 65 tahun, waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan dalam percakapan yang membuat Anda merasa kalah sebelum berperang. Anda butuh orang-orang yang bisa berkata, ya, masa lalu itu penting, tapi masa depan kita juga layak diperjuangkan. Anda butuh suasana yang membuat Anda ingin terus hidup, bukan hanya mengenang hidup yang dulu. Jadi, jika setiap kunjungan ke rumah seseorang terasa seperti berjalan di museum kesedihan yang tidak pernah selesai dibangun, mungkin saatnya Anda mengalihkan langkah. Karena masa lalu hanya indah ketika tidak dijadikan penjara. Anda pantas dikelilingi oleh mereka yang menghargai apa yang masih ada, bukan hanya meratapi apa yang telah hilang. Pada akhirnya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 4 jenis orang yang telah kita bahas. Jika Anda pernah keluar dari rumah seseorang dan merasa lebih leloh daripada saat Anda datang, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa mungkin sudah waktunya untuk lebih selektif dalam memilih dengan siapa Anda menghabiskan waktu setelah usia 65 tahun. Ketenangan batin bukan sekedar keinginan, melainkan kebutuhan. Anda tidak wajib terus-menerus berada di lingkungan yang membuat Anda merasa terkuras secara emosional. Hidup Anda berharga, energi Anda terbatas, dan setiap momen di usia ini layak dihabiskan bersama orang-orang yang menghargai Anda dan mengangkat semangat Anda. Pilih hubungan yang memberi kekuatan, bukannya menggerogoti kedamaian.
Jangan ragu untuk menjaga jarak dari mereka yang hanya membawa drama, kritik, atau tekanan. Ingat, usia lanjut adalah masa untuk mencintai diri sendiri lebih dalam daripada sebelumnya. Jika Anda setuju, tinggalkan komentar di bawah, beri suka dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa memilih hubungan yang menyehatkan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya.